3 kesalahan fatal adopsi AI yang terbukti menyebabkan kerugian korporasi. Pertama, algorithmic bias. Ada asumsi yang berbahaya bahwa karena AI nggak punya emosi, maka keputusan yang diambil pasti objektif dan netral. Padahal, AI tidak memiliki kesadaran etis dan hanya akan mereplikasi dan memperkuat pola bias dari histori data yang kita berikan. Contohnya, kasus alat rekrutmen AI di Amazon. Karena data pelamar di Amazon didominasi laki-laki selama 10 tahun, sistemnya menganggap kalau laki-laki adalah kunci sukses. Hasilnya, AI ini secara otomatis menolak gender perempuan dalam setiap rekrutmen. Ujung-ujungnya, proyek ini harus dibatalkan permanen karena biasnya sudah mengakar di tingkat sistem. Kedua, premature automation. Demi memangkas biaya operasional, banyak perusahaan terlalu buru-buru mengganti interaksi manusia dengan chatbot tanpa pengawasan. Kita bisa belajar dari kasus Air Canada lawan Jake Moffatt. Chatbot mereka halusinasi dengan menjanjikan refund yang sebenarnya nggak ada di kebijakan resmi maskapai. Waktu dibawa ke pengadilan, Air Canada berargumen kalau chatbot itu adalah entitas berbeda. Tapi, hakim menolak keras argumen itu dan menegaskan perusahaan memegang tanggung jawab atas setiap instruksi yang dikeluarkan oleh AI asisten mereka. Ketiga, pilot purgatory. Ketika sebuah proyek sukses di tahap prototipe, tapi gagal total saat akan dibawa ke skala produksi massal. Ini dialami oleh Ford dalam proyek FNV4 yang awalnya diprediksi sebagai otak elektronik masa depan mereka. CEO Ford sendiri awalnya sempat kagum melihat prototipe mobil yang bisa jalan pakai software. Saat ingin diterapkan ke seluruh lini kendaraan, mereka menemukan masalah baru. Ada 150 modul semikonduktor dari 150 supplier berbeda yang tidak kompatibel satu sama lain. Karena biaya membengkak hanya untuk mengeksekusi modul, Ford terpaksa menghentikan proyek ini setelah mencatatkan kerugian sekitar $10 miliar pada periode 2023-2024. Ketiga kegagalan ini bukan terjadi karena teknologinya buruk, tapi karena kita memaksa memasukkan AI ke atas kerangka kerja yang sudah lama. Untuk memutus siklus kerugian ini, kita butuh keberanian untuk redesign workflow kita. Seperti yang ditekankan Ketua Asosiasi AI Indonesia dalam event DX Leaders Indonesia 2025. So the first solution should be redesigning your workflow from beginning to the end. You cannot plug and play. So we need to put human in the loop and human on the loop. Transformasi yang sukses menuntut kita untuk tetap menaruh manusia sebagai pemegang kendali di setiap tahapan. Pemenang dekade ini bukan yang paling cepat beli lisensi AI, tapi yang bijaksana menjaga tata kelola kemanusiaannya.